Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Dipadira akan mempresentasikan tentang progres PKL dan progres tugas akhir kami. Sebelum itu, mohon teman-teman untuk perkenalan masing-masing. Mulai dari Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Hati Taurifah Islami dari kelas 12 animasi A. Kemudian Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Citra Napsari dari kelas animasi 12 animasi B. Kemudian Zakia. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramariansyah dari kelas 12 animasi A. Kemudian ada Nadira. Perkenalkan, saya Nadira Uriandi Syarifah di kelas 12 animasi C. Ada Febrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Zakaria dari kelas 12 animasi B. Kemudian ada Jenika. Perkenalkan, saya Jenica Zara Validia dari kelas 12 animasi B. Next slide. Tentang profil industri kami, Studio Dipadira berdiri sejak 2019 di Yogyakarta. Kini membuka cabang ada 2 kota lain, yaitu ada di Malang dan Batu. Studio ini telah mengerjakan serial TV. Oke, Yosi. Kenapa, Bu? Minta tolong, ini langsung kita membahas TA-nya. Oh, boleh. Untuk tugas akhir sendiri, kita merupakan format slapstick dari IP Dipadira yang berjudul Mentimun. Kita membuat ada 3 story. Nah, masing-masing story akan dikirakan progresnya oleh writernya. Dimulai dari story pertama yang ditulis bersama tetapi dibenang merahi oleh Nadira. Silakan, Nadira. Baik, terima kasih Yosi. Nah, untuk cerita yang pertama ini, singkatnya Timun yang sedang mengikuti lomba lari terjatuh, menyebabkan kecelakaan kecil yang memengaruhi teman-temannya. Jadi seperti domino effect. Next. Nah, itu udah di panel pertama di halaman kedua, mereka sudah mulai bersiap-siap. Kemudian ternyata sebelum countdown-nya selesai, Terry malah curi start. Kemudian tim yang sifatnya sangat kompetitif tidak mau kalah dan menyalip yang lainnya, kemudian menendang Terry untuk menjadi yang ke posisi pertama. Terry yang kesakitan akhirnya ikut diselip oleh Opis dan juga Timun. Akhirnya Terry marah. Dia berlari tapi tidak melihat jalan. Next. Jadilah dia tersandung batu, kemudian dia menggelinding ke bawah ke arah teman-temannya. Nah, di sini ditampilkan bahwa Opis dan Timmy sedang balapan. Namun Opis ternyata menyadari terlebih dahulu adanya Timun dan juga Terry yang menggelundung dari atas. Nah, Opis yang menyadari hal tersebut akhirnya menyalip Timmy, dan Timmy yang telat menyadarinya saat membalik badan langsung tertabrak oleh mereka.
Nah, Obis yang sudah sendirian di posisi pertama hampir menyentuh garis finish. Akan tetapi, halo, tes. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Tapi karena mereka terlalu cepat, akhirnya tidak sempat mengerem dan malah keterusan ya sampai memantul dan jatuh ke sungai. Nah, langsung saja kita lihat animatiknya bersama. Masa pertama, masa kedua ini terlalu minus ya, rada lurus dikit ya, badannya terutama terlalu miring banget. Iya, ini sama ya. Ya, ya. Terus hati-hati sih. Bisa sih, terus itu kita downloadin ya. Ya, downloadin. Bila itu apa lo? Nah, itu dia tadi adalah animatic dan juga layout awal ya untuk slapstick yang pertama. Nah, untuk slapstick yang kedua ini akan dilanjut oleh Jenica. Baik, terima kasih Nadira. Untuk story kedua ini mengambil cerita tentang perlombaan makan bakso antara Terry si Terong dan Timun si Mentimun yang dijuri oleh Obis. Namun pada akhirnya Terry memenangkannya, namun Timun yang tidak terima hal itu, ia ingin merebut hadiah milik si Terry. Namun pada akhirnya mereka berdua tidak mendapatkan hadiah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat storyboard-nya. Nah, di panel awal di sini menjelaskan apa yang akan terjadi pada penonton. Lalu juga menjelaskan hadiah yang akan didapatkan oleh mereka berdua. Next please. Nah, di sini memperlihatkan kalau mereka seperti
sangat menginginkan hadiah tersebut. Next. Dan di panel-panel di sini untuk memperkenalkan siapa saja yang ikut dalam perlombaan ini. Next. 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 Langsung saja dimulai perlombaannya. Di sini awalnya Timun fokus pada makanannya sendiri sampai ia menyadari sesuatu yang aneh pada Terry. Lalu ia mengintipnya. Di sini Terry langsung meneguk semua baksonya. Dan next please. Dan Terry yang selesai makan, ia langsung berselebrasi dan mengolok-olok si Timun yang belum selesai makan. Akhirnya, Timun yang kesal berencana untuk mengambil hadiah itu dan memakannya untuk dirinya sendiri. Tapi Terry juga tidak terima, akhirnya ia mengejar Timun. Next. Terjadi perebutan di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya pentol tersebut tidak sengaja terlempar dan next. Timmy yang tidak sengaja sedang berada di dekat situ, tertidur di dekat situ, terbangun mendengar kerusuhan mereka, lalu menguap dan tidak sengaja pentol tersebut terjatuh ke dalam mulutnya si Timmy. Lalu ini animatifnya. Permisi, saya akan menjelaskan untuk mohon dilanjut, Janica. Iya, maaf. Sekian dari story 2, dilanjutkan dengan story 3 oleh teman saya Andini. Mohon maaf. Oke, ini slapstick story yang ketiga. Story-nya itu tentang si Obis dan Timmy itu sedang bermain jungkat-jungkit. Namun ada Timun yang melihat mereka main jungkat-jungkit dan pengen buat ikutan, cuman mereka tidak mau berbagi. Akhirnya si Timun mempunyai niat jahat
untuk menjahili mereka. Next, untuk ke storyboardnya seperti ini. Jadi mereka bermain jungkat-jungkit, lalu timun yang hijau ini mau pengen ikut, cuman mereka tidak menghiraukan. Next, karena kesal, ia pun iseng. Next, isengnya tuh yang menyebabkan si obis di sebelah sisi jungkat-jungkit yang lain pun terlempar mengenai Terry yang sedang asik makan. Next, untuk animatiknya. Untuk animatiknya seperti itu. Next, ke layoutnya ini yang lebih jelas karena sudah di blocking tipis-tipis. Nah itu sekian. Itu tadi adalah layout blocking dari slapstick yang ketiga. Selanjutnya akan dilanjut oleh Aditya Yosi. Terima kasih Andin telah memberikan kepada saya. Selanjutnya adalah tentang timeline pengerjaan tugas akhir kami yang akan dijelaskan oleh Zakia Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rahma Rehansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dan timeline. Untuk job desk-nya sendiri, di sini kita masih sama kayak yang kemarin. Kayak contohnya Jenika, cerita, storyboard kasar, storyboard. Lalu Nadira, cerita, storyboard kasar, animatik. Laras, audio dummy, desain AWB. Zakia, cerita, storyboard kasar, CO storyboard. Adit, audio dummy, R&D. Brian, cerita, animatik. Andin, cerita, STB. Untuk di sini kita semua nge-layout, blocking, dan nganimate. Lanjut timeline. Untuk timeline-nya sendiri, di sini kita molor sekali. Yang harusnya Februari ini kita udah mulai animate, tapi kita masih di layout. Lalu notulen. Untuk notulennya sendiri seperti ini. Lalu untuk karakter.
Karakternya sendiri ada 4 ya tadi. Ada Terry, Timmy, Obis, dan Timun. Untuk asetnya seperti ini di taman. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Sudah dijelaskan. Tadi oleh Zakia, kita langsung saja melihat ke Demurius. You're right. It is warmer down here, but I'm still hungry. I understand. Then the ice could be thinner. 다루는 방법은 알아? 알 것 같아. 저는 지금까지 날 포함해서 어머, 부탁할게. Oh my! There are an awful lot of you trapped down here. I see turtles down there. 그 창 어디냐? I am preparing to measure the thickness of the lake ice under all this snow. Stand up, Barris Offie. 데우스 마키나에 숨겨진 보물이. 이거 추덕이래. 보다 선생님. 그렇지. 기간 트렉스와 합류한 거야. 시에로. 어머, 이제 오니? 안녕하세요. 엄마. 사실 난 꼭 딸을 갖고 싶었거든. 별바다 거인들과의 우정은 영원히 계속될 거야. 그 맹세를 지금 여기에 그로부터 4,000년. 고작 그 정도로 우정의 증표가 이렇게도 허무하게 지워지는구나. 그렇지 않아. 증표가 지워진다고 네 마음속에 있는. 시에로는 괜찮을까? 아? 쉐로가? 그럴 리가. 난 불안했거든. 널 만나기 전까지 말이야. 블루카. 시에로에게도 친구가 필요할 거라 생각해. 알겠어. 그 우정이 사라지는 건 아니야. 하지만 여전히 진압 활동이 이루어지지 못하고 있습니다. Hai guys, tahu nggak? Aku nemu sesuatu nih waktu lagi main. Lucu banget. Hai guys, tahu nggak? Aku nemu sesuatu nih waktu lagi main. Lucu banget. You take it. Will you take it? Now it is time you meet your new Now it is time you meet your new master. Baik, itu dia tadi presentasi TA dan juga profil industri serta Demurius kami.
Untuk sesi pertanyaan akan dibuka sekarang. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya ya, Bu Dwi. Ya, secara keseluruhan saya lihat tadi bagus ya. Dari presentasi kalian ini, kemudian tugas akhirnya ini pembuatan animasinya juga ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Kemudian juga pembuatan animasinya juga bagus. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah kalian masih ingin tetap berkegiatan di dunia animasi ini atau mau keluar dari kegiatan animate ini? Dijawab satu persatu. Mudah kok pertanyaan saya, Kak. Kok ada yang waduh? Mungkin bisa dimulai dari saya, Bu. Boleh? Ya, boleh. Baik, kalau saya mungkin akan tetap melanjutkan di industri animasi ini, karena menurut saya perkembangan industri ini di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk menjadi besar, Bu. Begitu dari saya. Ya, yang lain? Mungkin Janika. Challenging ya animasi ini ya. Benar, Bu. Untuk saya sendiri, saya tidak yakin kalau kedepannya bakal tetap di dunia animasi, tapi saya ingin tetap di dunia industri seni begitu, Bu. Tapi nggak animasi gitu ya? Iya, kemungkinan seperti itu, Bu. Kenapa? Karena terkadang saya merasa kurang cocok aja, Bu. Jadi ya masih eksplorasi. Ya, ingin mencoba hal yang lain ya. Iya. Yang lain? Saya boleh? Ya. Untuk saya sendiri, mungkin pasti sih kedepannya tetap di animasi, karena emang dari dulu itu disinilah yang saya inginkan. Dan untuk kuliah sendiri juga saya milihnya jurusan animasi. Biasanya di sini ya? Iya. Ya, yuk. Siapa yang belum? Saya, Bu. Kalau saya kedepannya mungkin saya akan mencoba sesuatu hal yang baru selain animasi. Mungkin saya gak yakin sih, Bu, kalau di animasi. Soalnya dari awal saya itu milihnya yang lain, bukan animasi. Terima kasih. Sudah semua? Andin? Untuk saya sepertinya akan mengambil yang lain untuk kuliah. Itu untuk kuliah. Karena di animasi sendiri kan kuliahnya di 4. Terus saya juga pengen mencoba yang lain juga sebenarnya. Seperti itu, Bu. Iya. Yang pasti nanti ke depannya apapun pilihan kalian, ilmu yang kalian dapatkan di sini tidak akan sia-sia ya, karena banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sini dan mungkin teman-teman kalian yang lain tidak punya skill ini. Itu yang perlu kalian banggakan dari sini ya. Dan mungkin kalau kalian tidak bisa, tidak berminat untuk melanjutkan, tapi jadikan yang kalian punya hari ini sebagai
hobi atau apa ya, suatu yang jangan dihilangkan sama sekali. Jadi kalian tetap miliki skill ini, jangan sampai lupa gitu loh ya. Itu aja. Itu cukup, Bu Dwi. Oke, terima kasih Bu Yayu. Motivasinya apapun yang pilihan kalian, karena ini udah akhir di SMA kalian, berarti kan pilihan ke depan tuh kan kalian harus sudah tahu lah. Ojo ditakoi sik gak ruai sampai saiki. Nah, oke, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau berkomentar. Monggo, open suara. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak putus-putus ya. Kedengar ya suara saya ya? Iya, Bu. Bu. Kembali ke tadi yang disampaikan, kalau nggak salah Zakia, tadi pekerjaannya adalah molor dari timeline gitu ya. Terus kalau saya lihat di tabel timeline tadi, Januari itu kosong belum, tidak ada apa-apa gitu. Kenapa kok bisa molor dari timeline? Bisa dijelaskan? Izin menjawab, Bu. Mungkin ada apa ya? Mungkin kita bingung antara membagi waktu antara harus mengerjakan TA atau mengerjakan project dari studio sendiri. Begitu. Itu mungkin salah satu faktornya. Oke, bingung membagi waktu ya antara project dengan tugas akhirnya. Nah, ini untuk TA-nya ini sudah berapa persen yang sudah dikerjakan? TA-nya ini sudah berapa persen? Halo? Halo, izin. Oh, saya dihitung. Ini ada. Izin menjawab. Jadi untuk layout dan blocking ini sudah selesai. Jadi tinggal animasi dan juga untuk post production, yaitu di render nantinya, dan juga finalisasi untuk soundnya ya, untuk back soundnya. Jadi kurang lebih untuk production ini udah 50%, dan juga untuk post pro ini udah tinggal finalisasi soundnya sama rendernya aja. Seperti itu. Jadi kurang lebih overall di total itu 65%. 65%, berarti masih ada sisa 35% ya. Nah, kalian nanti kan UKK itu di bulan April awal, berarti waktu kalian tinggal kurang lebih bersihnya itu kan 3 minggu ya. Nah, berarti waktu yang sekian itu kalian manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Gimana kalian untuk membagi tugasnya supaya tidak molor-molor lagi gitu ya. Strateginya bagaimana? Koordinatornya siapa di sini? Saya, Bu. Koordinator? Zakia. Strateginya gimana Zakia supaya nanti selesai tepat waktu ini ya, koordinatornya mohon untuk menjawab. Coba lagi jawab, Rek. Oh, saya koordinasi. Mungkin bisa lebih diefisiensikan lagi waktu pembagian antara proyek di studio dan pengerjaan produksi tugas akhir ini sih, Bu. Kita ada evaluasi tentang efisiensi waktu. Oke. Ya. Ya, tentunya adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktunya yang diperbaiki gitu. Benar sekali, Bu. Manajemen waktunya diperbaiki supaya nanti UKK itu sudah peak, sudah selesai, sudah finalnya bagus gitu ya. Amin. Itu saja saran dari Bu Sarti untuk kalian semuanya. Terima banyak, kasih. Bu Wassalamualaikum Sarti. Terima kasih, Bu Sarti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Sarti. Oke, ini saya mau nambahkan sedikit. Mohon maaf Bu Dwi, Mohon maaf, mic-nya Bu. kecil sekali. Oh, ya. Kecil sekali. Oh ya, udah. Sekarang udah. Sudah.
Ya, Bu. Oke, untuk yang ini kan tulisannya IP di Padira ya. Berarti Ya, ini Bu. nanti rencananya tayang di mana? Mungkin bisa tayang di media sosialnya IP ini sendiri, Bu. Ada di TikTok dan Instagram. Oke. Jadi nanti rencananya mau di-upload di sosial media di Padira atau enggak? Kalau approve. Kalau approve. Benar. Kalau approve, kalau nggak approve berarti Kita kumpulkan Berarti? ke Untuk portofolio pribadi, Bu. Oke. Enggak, maksudnya gini, saya juga nanya, kan nanti kan intinya kan saya mengumpulkan semua hasil karya anak-anak untuk saya upload di YouTube channelnya Animasi SMK 4. Apakah diperbolehkan? Oh, boleh sih, Bu. Oh iya, kan nanti kan ada tulisan di Padira Studio juga dan nama kalian toh. Iya, Bu. Jadi semua film atau istilahnya kan itu kan short short film ya kayak modelnya ini. Iya. Nah ini nanti tolong tetap ada bumper sama akhiran biar maksudnya tetap kelihatan bahwa kayak neneng edisi Mentimun kan kayak gitu toh. Nah Oh itu iya. tetap Ya, Bu. harus ada, jadi nggak mek ujuk-ujuk ngoro filmnya, tapi kan paling nggak anak kecil tuh kan identifikasinya sama bumper dulu lagu opening tuh ya, lagu opening bumper entah itu 10 detik atau 15 detik itu kayak baru kamu tahu pesannya kok jadi Tayo ya Tayo. ya walaupun kan lagunya Tayo tuh memang panjang tapi kan tetap ada yang bumper opening Tayo kan gitu kan sebelum dia cerita kan gitu. Coba cek referensi maksudnya untuk bumper biar nanti kelihatannya tuh walaupun short cerita, maksudnya cerita-cerita pendek itu nanti diawali dengan bumper-bumper itu jadi kelihatan full gitu. Ya kita berharap bahwa kami tahu bahwa yang namanya pekerjaan di industri itu banyak banget sampai nggak pulang-pulang ya, sampai dicariin sama Bang Toyib nggak pulang-pulang. Ya tapi intinya tetap harus bisa ini namanya kan konsekuensi dan reward and istilahnya reward ke kalian sendiri, kalian bisa membuat ini sampai di titik ini gitu walaupun nanti kelompokan ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Di end screen dulu terus kita foto. Oke, Pak Hanif agak bergeser. Nah, kurang ini. Nah, 1, 2. Backgroundnya Febrian elek. Oh, suruh ganti ya? Iya. Ayo, kok marah-marah suruh ganti? Ayo. Rambutnya dawa pisan. Oh ya, potong ya, tatip Kak. Ini nggak dikonten. Potong aja gulune sing dipotong. Mau syuting dulu, Pak. Oh, belum bisa. 1, 2, 3. Oke, diakhiri. Baik semuanya, terima kasih atas feedbacknya terhadap presentasi kami. Saya rekap sebentar. Tadi ada pesan untuk skill yang didapat di sini jangan disia-siakan dan masih bisa untuk kedepannya. Kemudian untuk progresnya juga bisa dipercepat. Kemudian kita perlu cari referensi untuk bumper juga ya. Nah, untuk itu terima kasih banyak. Presentasi ini sudah kami usahakan dengan maksimal, jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang tepat. Saya Nadira Nurul Syarifah, mewakili teman-teman sekalian mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.